Gue suka basket, tapi gue lebih suka bola. Kalau basket main iya. Center nih, posisi sih center. Enggak men. Apa dong? Ya gue bebas lah. Terserah gue. Tapi waktu di Vcom gue nomor 3. Big man. Waktu di Vcom gue nomor 3. Kan 16% berarti. Apaan? Nomor 3 kan? Oh, iya. Jadi serius bro. Gue kalau nonton bola sini tuh, ya oke lah gue misalnya sama Ya kalau itu mungkin teman-teman. klub, tapi kalau timnas harusnya siapa? Enggak juga. Lo cobain aja timnas Indonesia lawan Thailand. Begitu kita udah mulai kalah, rame men. Nih kan Tadi timnas tuh. belum sampai situ. Oh, iya. Enggak, nih gue ngeliat nih kalau Aki pagi lu serius nih. Gue pernah lihat lu menyarankan supaya dua kandidat mundur aja kalau takut dicurangin biar Amsyong nih. Iya. Tapi lu serius banget. Kenapa sekarang ketawa-ketawa terus? Apa karena sepak bola salah satu pelampiasan? Maksud gue gini nih. Toel pernah kesini kan ngomongin bola serius dia. Oh iya Toel. Coach Justin, begitu lu ngomongin bola kayak happy banget. Lah emang kalau ngomongin bola tuh harus happy men. Kalau politik kan beda. Jadi apakah misalnya mungkin Justin dan Toel kalau ngomongin politik malah ketawa-ketawa ya? Iya bisa jadi begitu tuh. Sekali-sekali ini diulang di Aki pagi itu doang gitu. Kan pilihannya cuma 2. Either dia bercanda-bercanda atau dia nggak bisa ngomong. Kan dia nggak mungkin kan ngomong. Ini kader kardus. Nggak bisa begitu. Jadi lu ngeliatnya sepak bola buat lu apaan? Liverpool lah terutama. Nggak, sepak bola buat gue itu ya salah satu bagian dari hidup gue itu sepak bola. Itu salah satu yang gue suka gitu. Gue suka basket, tapi gue lebih suka bola. Kalau basket main iya. Center nih, posisi sih center. Enggak men. Apa dong? Ya gue bebas lah. Terserah gue. Tapi waktu di Vcom gue nomor 3. Big man. Waktu di Vcom gue nomor 3. Kan 16% berarti. Apaan? Nomor 3 kan? Oh iya. Nah ini jangan nih. Aki malam. Baru diulang kali. Jadi gitu men. Jadi kan kehidupan kita itu kan memang mesti bahagia. Musik dan sepak bola itu menurut gue bikin bahagia gue tuh. Musik dan sepak bola. Walaupun bini lo nggak suka musik lo. Ya nggak apa-apa juga kan. Kan dulu nggak ditanyain alasannya apa. Jadi politik gak bikin bahagia bang? Politik itu kan perjalanan hidup kalau menurut gue. Nah, yang membuat perjalanan hidup itu lebih berwarna itu sepak bola dan musik kalau buat gue. Jadi gue happy-happynya juga main musik juga. Kadang-kadang suka juga jingkrakan gitu. Tapi bola itu buat gue, lu bayangin aja. Waktu itu gue sama teman-teman itu bikin perkumpulan sepak bola Indonesia juara. Kerjaannya tuh gimana caranya edukasi supporter bola timnas. Sampai sekarang masih ada sih. Gitu. Walaupun ya nggak jalan-jalan juga. Tapi itu ada lah, masih ada aktenya gitu maksud gue. Nah itu semangat gue buat sepak bola Indonesia. Waktu itu dengan sebagai pengawal politik kan pasti jalur politiknya banyak tuh. Yeah. Nah gue melakukan lobby politik juga supaya ada tuh aturan tentang supporter tuh di undang-undang. Sekarang udah ada tuh. Udah ada, iya. Udah ada. Sempat diomongin kan. Nah, sekarang dulu nggak ada tuh. Waktu itu kita lobby lewat namanya Bu Ledia Hanifah tuh PKS. Supporter kan kayak gambaran kebanyakan masyarakat kita kan. Iya. Gue suka paralelin samain kayak menonton dangdut. Maksudnya sama-sama gambaran mayoritas orang kita kayak apa. Iya itu dia ya. Kerumunan kan, kerumunan yang rame bisa bikin apapun. Gini loh bro, gue kan suka bola ya. Cuma kadang gue itu ragu-ragu ngajak keluarga gue nonton bola, walaupun itu timnas. Kalau di Indonesia. Di Indonesia. Jadi gue ada ragu-ragunya gitu. Insecure. Iya. Tapi kan emang beda. Kalau di Indonesia kan kalau gue mau pergi nonton bola apapun lah, nonton Persija kayak apa terus. Serius lo mau nonton bola? Hati-hati ya. Tapi kalau di luar negeri gak gitu. Oh, semangat. You go watch the game? Iya. Have fun man. Iya, gitu beda. Jadi serius bro, gue kalau nonton bola sini tuh, ya oke lah gue misalnya. Ya kalau itu mungkin klub, tapi kalau timnas harusnya siapa? Enggak juga. Lo cobain aja timnas Indonesia lawan Thailand. Begitu kita udah mulai kalah, rame men. Udah gitu supporter kita tuh ya, ada air kencing dari atas loh dilempar ke bawah. Ya Allah. Ini 80-an nih bang. Benar. Itu mereka itu yang lempar-lempar gitu kan tahu banget kagak bisa dikejar men.
Itu kan walaupun cuma segitu aja kan kita nggak bisa terbang ya. Kita mesti lari dulu. Timnasnya masih Adolf Kabo sama Yonas Saur yang main. Kayak gitu deh. Jadi emang deg-degannya tuh ada. Nah, gue udah mulai lagi, misalnya kayak kemarin Asian Games, nonton bola, kita nonton tuh bola. Nah, kalau basket gitu-gitu, kita tuh gue ngerasa lebih secure tuh. Kayak misalnya kemarin Piala Dunia tuh ya, basket. FIBA. Itu karena anak-anak gue suka basket, ya kita nonton tuh basket. Dan nggak ada perasaan Was-was gitu karena kan bagaimana nggak ada ya. Walaupun menurut gue tuh aneh juga tuh, panitia. Kan pertandingannya kan di GBK. Ya, Terus di Indonesia Arena itu. Indonesia Arena itu. Kan parkirannya luas ya, itu GBK. Gak ada parkirannya jauh nggak tahu di mana. Kagak boleh masuk, men. Jadi itu dia menyediakan parkir bila tidak ada pertandingan. Itu konsep yang aneh menurut gue. Sama nih kalau perhatian gue nonton ini, gue nonton Latvia lawan pertandingan pertama lah Latvia. Wah, itu gua bagus tuh Latvia tuh. Koridornya kan gede tuh. Iya. Begitu supporter Latvia keluar, koridornya jadi kecil banget. Iya, gede-gede. Ternyata tidak internasional banget tuh Iya. koridor kita. Gue tuh sampai bergabung. Pemain Mas, sama supporter tim Latvia sama pemain IBL tinggian siapa? Latvia, man. Iya, man. Serius. Nggak, tapi ini kita ngomongin timnas dulu Oh, dong. timnas itu jadi ini gitu. kan mau apa pra Piala Dunia sama Piala Asia U23 nih timnas. Gimana peluangnya kalau menurut Gini, kalau Bang menurut Hensa. gue ya, zamannya Erick Thohir jadi ketua umum PSSI, ini ada proses peningkatan sepak bola Indonesia. Kalau menurut gue ya, halo Pak Erick. Ya. Ya bener, gue serius. Iya. Saya setuju kok Pak Erik. Jadi memang ada peningkatan, men. Hanya memang saat ini, gue nih pribadi ya, gue menunggu langkah berani Erick Thohir untuk membuat sebuah movement, momentum peningkatan yang dahsyat, yang berani ngelawan anggapan populis masyarakat pencinta sepak bola Indonesia. Misalnya, ya ganti Sintayong gitu. Misalnya. Karena menurut gue, Sintayong tuh udah cukup juga gitu. Udah cukup apa nih? Udah cukup lah melatih Indonesia. Karena Nggak ada prestasinya. Iya, karena yang gue takutin ya, ini mohon maaf Pak Sintayong ya, ini memang saya nggak ahli-ahli banget di sepak bola. Cuma melihat timnas yang ada bentuk itu, lama-lama kebanyakan naturalisasinya sama pemain asli. Kan kasihan ya. Udah hidup di Indonesia dari kecil, main bola di Indonesia dari kecil, begitu gede yang jadi timnas naturalisasi. Menurut gue sih itu nggak fair buat pemain bola kita ya. Kalau emang pemain sepak bola kita ada yang salah didik gitu, akhirnya nggak jago-jago amat, dia dikasih tahu aja klubnya, mulu musinya begini latihannya gitu. Kan ini kalau Sintayong, menurut gue ini mohon maaf juga pecinta Sintayong ya. Kalau 1 tahun 2 tahun lagi dia ngenanganin timnas, itu isinya naturalisasi, man. Jadi sebelum Pak Erick juga Tapi dinaturalisasi. kan itu nyatanya terbukti untuk lebih baik tapi kan terbukti untuk mendongkrak penampilan timnas sendiri. Lihat dong mainnya kemarin kan. Iya Oke. bener, gue sih oke kalau cuma kita mengejar kemenangan. Haus kemenangan, iya haus. Tapi kan kita pengen juga menangnya itu nggak cuma zaman Sintayong. Tapi ya terus-terusan, kan ini akhirnya. Oke tim kita kan, semua pemain bisa bahasa Inggris sekarang. Iya, iya. Ya kalau gitu nggak apa-apa deh. Gue cepet deh berubahnya. Nggak, maksud gue gini loh. Nanti kan kalau misalnya si Maklok tuh udah tua ya. Kan mungkin si Sintayong itu dia keluar negeri lagi. Ada di sini yang keturunan Indonesia. Gitu kan. Terus ada yang tunjuk tangan aja. Weh, naturalisasi. Tapi kan ada nih orang yang misalnya ya, Asnawi selanjutnya yang sudah memang latihan keras supaya dipanggil supaya dipanggil ke timnas, akhirnya nggak jadi gitu. Makanya udah mulai tuh orang Indonesia kan kreatif kan, dia mungkin ngelihat pasar juga. Oh, orang-orang yang dipanggil timnas itu selalu nama-namanya itu ada nama-nama non Indonesiaan. Akhirnya mulai masuk ada Beckham gitu. Dia masuk timnas dan dia berhasil kan. Berhasil. Masuk timnas. Figo, Iya, Figo. Zidane. Gue kapan kenal sama orang namanya Bambang Inzaghi. Oh, Iya. jatuh terus tuh dia. Offside tuh. diving terus. Kita sekalinya punya Maldini malah jadi staf ahli Istan. Valdo. Oh, politik. Politik.
Makanya kalau ngomong Valdo Maldini gue bercanda. Karena kalau ngomongin bola gue serius. Nah itu kalau menurut gue. Jadi kalau Pak Sintayong ini mau diterusin sama Pak Erik, dia mesti dikasih tahu lu cari pembinaan, cari pemain yang pembinaannya emang dalam negeri dan benar. Tapi bisa jadi memang strateginya Sintayong itu emang bikin Indonesia menang dulu kali ya. Jadi diambil itu. Tapi menurut gue, nah itu maksud gue mengakui bahwa zaman Erick Thohir ini luar biasa sepak bola Indonesia. Tapi kalau dilihat lebih jauh lagi, kalau strateginya Sintayong ini naturalisasi terus-terusan, akhirnya pemain-pemain yang di Indonesia ini pembinaannya nggak jadi berjalan malas juga gitu karena ya saya bukan bule ya. Jadi nggak bisa masuk timnas kayak ada ketakutan gitu-gitu loh. Akhirnya padahal mereka udah les bahasa Inggris. Iya. Biar bisa ngomong sama yang lain. Tapi gitu. sekarang kan juga lumayan. Kemarin ada pengamat, bukan pengamat, ada polling yang bilang pemain Indonesia pemain 7 pemain Indonesia yang ganteng. Oh gitu ya. Keluar semua tuh. Pemain baru kita itu keluar semua. Ini ada 2 tim ya men, yang memang prestasinya jadi luar biasa gara-gara naturalisasi. Ada timnas Indonesia, satu lagi timnas basket. Makanya kemarin menang kan. Kayak basket bisa 4 kan. Itu juga naturalisasi juga tuh. Itu shortcut sih emang sih itu untuk mendongkrak Tim basket perempuan juga melakukan hal yang sama kan. Iya, itu sih masukan aja. Gue terserah ya, karena gue yakin Pak Erik lebih memahami sepak bola lah ketimbang Ucup. Jadi masukannya apa dong buat Pak Erik nih supaya itu kalau timnas kita berprestasi di Nah kalau menurut gue sekarang U23 nanti Piala Pak Asia. Erik harus berani mengambil langkah-langkah strategis yang berani ngelawan popularitas. Jadi artinya tindakannya mungkin nggak populis, tapi akan bagus buat Indonesia di masa depan. Gitu. Apakah Sintayong mau terus atau tidak? Kalau menurut gue kalau strateginya masih ambil naturalisasi, itu mendingan diganti yang baru aja. Ganti pelatih baru jadi maksudnya. Ganti pelatih baru gitu. Jurgen Klopp. Iya itu boleh juga ya. ada isu mau cari pelatih dari Jerman. Thomas Doll atau Jurgen Klopp? Thomas Doll kan udah Persija men. Makanya jadi Klopp kan. Iya gue gitu-gitu paham lah. Gitu ya. Kalau menurut gue sih pelatih Indonesia asal diberikan kesempatan agak lama juga nggak apa-apa. Pelatih Indonesia kan sebentar-sebentar men. Pendek-pendek ya. Dikit-dikit gitu. Sintayong kasih lama gitu. Balik lagi Liverpool. Oh iya. Best 11 lu siapa? Best 11 gue. Dream Team. Dream Team. Panjang masa. Sepanjang masa. Apa nih? 4-4-2 apa 3-3? Gue sebutin dulu ya. Ntar dulu kita kira apa gitu. Kiper. Kiper itu Becker. Si Alisson Becker. Terus wakilnya sih nggak ada wakil cuma gue tuh cadangan. Kok gue marah sama dia? Cadangannya best timnya aja 11 pemain aja nggak usah pakai cadangan. Dulu. Oh ya udah Alisson Becker. Kiper. Center back. Ya center backnya si Virgil van Dijk sama aduh gue lupa. Pokoknya sebelah kirinya John Andrisa tuh. Kanannya dulu tuh ada yang namanya siapa ya? Ya udahlah yang ada sekarang aja si Trent. Ya udah tren aja lah yang ada kan. Tren ya. Tengah ini Alan Hansen loh. Sami Hapia. Sami Hapia men. Sami Hapia itu kan orangnya lurus men. Iya. Jadi dia mau lari juga larinya tegak. Itu gue tegak gitu. Nah tengahnya itu gue akan pilih Jamie Redknapp, terus Steven Gerrard, Patrick Berger, sama satu lagi. Nah ini dia nih. Salah itu tuh ada di mana sih sebenarnya, dia penyerang apa sayap sih? Cenderung penyerang sih kok sekarang. Sayap. Ada di tengah. Main di kanan dia. Oh Kalau gitu, di Fantasy Premier League ada di tengah dia. si Douglas aja lah. John Barnes dong. John Barnes penting tuh. Ini nggak ada nih, Xabi Alonso. Enggak, gue nggak terlalu ini men. Dia penalti aja hampir nggak gol men waktu itu. Oh iya diambilnya. Second chance dia. Dia nggak gol men. Itu gue sempat ngejatuhin gelas tuh. Ya, nggak gol gitu kan. Itu tuh tadi siapa tengahnya tuh Gerrard, Berger, si John Barnes sama Redknapp. Nah kalau penyerangnya gue nggak akan nyebut Michael Owen gara-gara dia pergi itu. Nah sebetulnya gue suka Emil Heskey men. Ya Emil Heskey kuat banget itu. Udah gede gitu ya. Nah satu lagi Salah lah kalau si Salah dia salah penyerang. Nah, gitu. Colimore nggak? Udah diambil dia.
Pelatih. Pelatih Klopp lah. Oh. Nah. Oh, itu pilihan itu. Udah pilihan gue. Jadi pemain sepanjang masa siapa? John Barnes. Oh, iya. Karena sama, mainnya sama. Kalau pemain sepanjang masa tapi nggak harus mirip lu, siapa? Gerrard. Oh, Gerrard tuh berarti. Walaupun dikepleset lah ya. Iya. Ya itu kan menandakan dia itu masih manusia tuh ya dibelain aja. Tapi menurut gue emang ini agak anomali dengan Salah sebetulnya. Si Salah itu gue nggak tahu ya apa gara-gara Kloppnya yang jenius atau emang ini masanya si Salah gitu. Sebelumnya biasa aja kan? Biasa aja men, di Roma biasa aja. Chelsea biasa. Di Chelsea biasa aja. Salah terus. Iya cuma dia di Liverpool tuh gue nggak tahu kenapa tuh canggih aja nih orang gitu. Jago gitu, udah gitu jarang cedera loh Salah tuh. Sama si Klopp dipasang aja terus tuh. Itu Salah tuh. Jadi ya udahlah si Salah lah. Oke tuh dia. Nah Patrick Berger ini satu hal yang gue suka di Patrick Berger ya. Dia lari dia ngejar bola. Saat nah, begitu bolanya dioper kan dia giniin, dia rambut dia. Dia rambut. Itu Berger asik tuh. Tapi kalau Jamie Redknapp itu dia kenapa gue pilih karena figur kapten Liverpool pertama yang menurut gue ajak tuh Jamie Redknapp. Walaupun si John Barnes pernah jadi kapten ya. Tapi si Jamie Redknapp nih menurut gue dia harusnya ya, kalau waktu itu dia nggak cedera parah, dia pasti bisa lebih berbuat banyak di Gue Liverpool. pernah tuh 2000 Redknapp tuh 99. Bapaknya pelatih juga kan tuh. Bapaknya pelatih juga kan. Harry. Sepupunya Warren Lampard. Iya bener-bener. Gue 2008 apa ya, di sebuah bar di Manchester. Udah goyang-goyang. Terus ketemu orang yang bilang, mirip Redknapp? Ya, ini gue jatuh nih. Gue pikir lo bang, bohong aja. Mentang-mentang gue lagi mabok nih, bohongin aja. Aduh, tapi itu bola sih. Ya itu ya bener ya, si Sami Hyypiä itu menurut gue dia emang dingin banget tuh orang tuh. Jadi pemain tuh. Satu yang gue sayang tuh emang si Owen sih. Bete banget gue pengen gak tau kenapa waktu dia kayak gitu. Kayak gak ada tim lain aja. Jadi sebenarnya legenda apa nih? Legenda wisata. Ya, gue gak ngerti. Atau legenda Liverpool saya berangkat loh. Iya. Legenda MU itu berangkat juga. Legenda apa nih? Aneh banget tuh. Terus ada satu lagi pemain yang penuh kontroversial di sejarah gue itu Paul Ince. Dia kan dia MU ya? MU. Iya. Masuk Liverpool. Masuk Liverpool ya tuh dia. Gimana sih? Wah, tau jadi bingung juga tuh gue. Padahal tuh dia MU banget tuh. Iya. Paul Ince. Tapi tim menurut gue ya, tim yang oke ya selain Liverpool tuh Blackburn Rovers di eranya Shearer. Shearer sama Sutton. Shearer, Sutton, terus tim Flowers. Siapa? Tim Sherwood. Itu sih oke. Ada. Itu kenapa ya? Nah ini gue nanya nih sama lo berdua yang ahli bola kan. Itu kenapa ya Liga Inggris itu tiba-tiba ada Blackburn Rovers, Leicester City. Tiba-tiba aja gitu out of nowhere men. Tiba-tiba dia juara gitu. Karena kan sebenarnya secara peta kekuatan mereka sama. Secara kualitas sama. Cuma stabil beda. Itu bukan karena ini ya, karena mafia ya. Kayak misalnya di Jerman tuh. Munchen terus. Enggak. Tiba-tiba Leverkusen Dortmund, sekali-sekali Dortmund. Sekarang Leverkusen. Kan Leverkusen udah 11 tahun ya. Itu Bayern Munchen juga gara-gara kemasukan Harry Kane kayaknya. Iya. Ya itulah berkahnya dia tuh. Berkah Spurs. Berkahnya Spurs. Enggak itu kenapa ya bisa begitu? Tiba-tiba itu benar main Rovers. Leicester City tiba-tiba jago nggak terkalahkan. Ini ya peta kekuatannya sama sih sebetulnya. Kan kayak Jared Bowen, West Ham. Oh iya. Kan sebenarnya kalau kualitas main sama pemain apalah Arsenal hampir sama aja juga. sebetulnya. Oh gitu. Cuma memang taktik suka nggak konsisten. Iya. Habis gitu kalau udah musim selanjutnya Leicester kan bubar pemainnya dibeli-beliin. Blackburn Rovers juga hilang-hilangan waktu itu. Hilang pindah ke Newcastle kan? Ya pindah Shearer pindah, Sherwood pindah, semuanya pindah. Ada backnya Dusa. Oh ini Colin Henry ingat nggak backnya? Oh iya Blackburn itu Rovers. pindah juga kan waktu itu. Scotland ya, Scotland. Semua. Leeds United kan juara Leeds juara. IPL pertama kan. Iya. Kantonanya pindah. Iya, Cantonanya pindah ke MU. Pindah ke MU. Dulu gue masih suka sama Cantona. Cantona dia Garut kan. Satu lagi yang gue suka itu Hotspur, Mas. Tottenham Hotspur juga. Karena nggak pernah juara. Enggak, waktu itu ada David Ginola. Oh iya. Itu tuh David Ginola terus Gary Lineker kan juga di situ. Lineker dia. Gascoigne juga di situ tuh. Paul. Iya, Paul Gaza tuh di situ juga tuh. Oke sih sebenarnya. Cuma nggak juara.
Nggak juara. Ya lagi-lagi sama Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea. Kalau konsisten kan timnya itu kayak United kan konsisten di eranya kan. Iya. Begitu nggak ada kan nggak konsisten lagi tuh. Iya. Ya kekuatan sama sebenarnya kalau mereka. Beda kalau kayak nggak tahu kalau di Jerman emang mungkin paling kaya kali. Iya. Kan gue nonton bola ya di Burnley, stadion Burnley men. Terus ngobrol lah sama akamsinya kan, sama yang penonton aslinya itu. Where do you come from? Indonesia. Oh Indonesia. Since when you like Burnley? Mampus gue. Lu perhatiin nggak Burnley? Itu kota yang unik tuh. Bagus di kan? kota itu cuma jualan jersinya, cuma jualan jersey Burnley. Burnley doang. Jadi waktu lagi gue ke toko olahraga nanya, Nggak ada. gue ngecek gini, Liverpool nggak ada. Go to Liverpool. Sama aja kan kalau ke Liverpool Store atau ke Bukan Emirates Store. ini toko olahraga. Oh. Toko olahraga yang kalau di Liverpool ada jersinya Arsenal. Kalau toko olahraga Nike gitu ya. Iya iya. Ada Adidas kalau hari ini. Waktu itu kan Nike. Pasti ada tuh. Gue ada satu cerita lagi nih. Kan gue sama Jebret sama Simon juga masih ke Wembley. Kan itu ada beberapa patung legendanya Inggris. Waktu itu Desember, jadi emang lagi dingin-dinginnya. Salju tuh lagi sering turun. Akhirnya kan karena dingin banget, kita ngopi tuh di Costa dulu. Costa kan gede di sono. Iya banyak kemana-mana. Banyak, kalau di sini kan enggak. Iya. Terus masuk kan gua Costa. Baristanya itu. Oh, Asia? Iya. Where you come from? Indonesia. Indonesia? Bali? What are you doing here, man? Go home! This one is so cold! 2 days cold! What are you doing? You are Bali and you come here. Gua masih Jebret. Mampus gitu. Jadi dia tuh pengen banget ke Bali. Dan ini baristanya dua-duanya orang Itali. Gitu lo ngapain di sini? Di sini dingin banget, man. Gila lo. Gue bilang ya gimana kita mau nonton bola ya. Tapi itu ya teman-teman ya, ini di akhir podcast ini kita emang harus bersyukur terhadap Indonesia. Indonesia tuh punya semuanya. Punya Bali, punya Toba, punya Taman Mini. Dan yang paling penting kita Oh iya, punya... itu lu tinggal di Taman Mini soalnya. Ya, Punya Pak Erick Thohir kalau hari ini. Ini gue mau closing sebetulnya tadi tuh. Enggak bang, bukan. Jadi Kak, sebenarnya karena sering ngopi sambil nonton bola, jadinya akhirnya lembaga surveinya dibikinnya kedai kopi. Oh, iya. Kan gitu. Itu kedai kopi itu, men, gue bikin itu namanya dulu kedai kopi. Karena gue pikir obrolan-obrolan informal, tapi penting tuh adanya di kedai kopi. Nah, ketemulah gue sama seorang menteri. Apaan ya nama lembaga survei kamu? Kedai kopi, apaan tuh? Oh iya, berarti gue mesti jelasin nih kedai kopi apaan. Ada gue bikin tuh kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia. Dapet aja. Canggih tuh. Tapi tetap aja ada yang ngeritik. Sebentar. Kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia, gue bilang. Gue oke dengan kajian opini publik Indonesia, itu jelas kopi. Kelompok diskusi. Kedai. A-nya di mana A-nya? Lah dia protes. Diskusai. Dia protes. Gue bilang ya gak apa-apa lah, udah gitu aja. Gitu. Ya itulah jadi kedai kopi tuh. Ya Indonesia tuh emang luar biasa, gue ulang lagi tuh tadi. Emang kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, banyak banget emang yang merasa bahwa kita ini orang yang beruntung tinggal di Indonesia. Kita pernah dingin, ada. Panas juga ada. Kita kalau mau agak-agak nyantai ke Bali bisa. Mau agak-agak dingin, ya kita pergilah ke Toba ya. Itu kan dingin tuh daerahnya, enak. Yang paling penting tapi kita punya Anies, Prabowo, dan Ganjar. Itu betul. Kita beruntung lah. Pak Prabowo yang menang, Pak Prabowo menang. Tapi sebelum ditutup ini dulu dong harapannya dan masukannya terhadap sepak bola kita. Kalau menurut gue itu ya, jadi jangan kebanyakan naturalisasi lah. Kalau menurut gue memang harus ada proses mencari pemain nasional yang benar-benar jago, gitu. Gue sih perlu waktu ya sekarang untuk belajar tahu siapa-siapa pemain sepak bola yang bagus kecuali Asnawi sama Arhan. Itu gue inget lah. Yang lain enggak? Yang lain tuh gue sekali-sekali doang. Striker Indonesia aja lu nggak hafal kan masih? Iya, siapa tuh? Siapa sih? Gak ada yang turun kemarin kan? Ada hoki turun satu. Oke, Caraka. Hoki itu yang tadinya dicoret itu ya? Enggak, Hoki Caraka U20 tadinya. Iya. Terus kan dia dicoret kok nggak salah, masuk lagi. Dendi yang sempet hampir dicoret gara-gara dianggap itipan. Nah itu maksud gue belum nemu lagi tuh. Tapi menurut gue memang
tim sepak bola yang menurut gua oke banget itu ya zamannya Widodo Ceputro. Ada Eli Eboy. Ini yang nonton tahu juga dari Ceputro, kalau jelasin dulu dong tahun berapa itu. Lalu googling aja ada juga. Cakep tuh, golnya cakep tuh. Roni Wabia. Iya. Kalau lo mau agak ini lagi dulu Dede Sulaiman. Itu selalu masuk timnas menggantikan Bambang Nurdiansah. Pokoknya udah gitu aja. Itu tuh skemanya timnas zaman dulu tuh gitu. Bambang Nurdiansah, Sambas kan. Oh, pergantian pemain di Kubu Indonesia. Kita lihat Bambang Nurdiansah. Oh, sedang siap-siap nomor 17 Dede Sulaiman gitu. Sampai apal nomornya. Bambang Nurdiansah nomor 10 kan. Ini dijelasin Dede Sulaiman itu terakhir main tahun 86. Nomor 6. Nah, ini akal sehat gue yang namanya juga anak SD kan. Gue nanya nih sama nyokap gue. Mah, kan yang ditarik keluar kan nomor 10. Harusnya yang masuk nomor 10 lagi dong. Kok nomor 17? Nah, nyokap gue tuh gak jawabannya. Terus tanya papa kamu. Tapi itulah dulu ya zamannya Robi Darwis, Heri Kiswanto. Dulu yang namanya Kramayuda 3 Berlian tuh jago banget loh guys, gua kasih tau itu. Dulu lawannya Pelita Jaya. Kramayuda 3 Berlian sempet semifinal kan ya, Champions. Iya sempet tuh. Iya, Herkis itu. Heri Kiswanto tuh. Dulu ada Peri Sandria. Itu Bandung Raya ya? Bandung Raya. Bandung Raya, dia top scorer di Bandung Raya. Bubar ya? MBR. Ada bubar. Iya, Mas Trans Bandung Raya. Iyalah gitu. Jadi ya yang paling susah sih emang, makanya gue suka Persija, suka Persib juga lah sekolah kita di sono kan. Ya, iya. Kuliah gue nonton Persib juga. Iya. Kagak bisa masuk tapi. Susah ya. Kecil stadionnya Pak Siliwangi itu kan kecil. Tapi ya itu deh. Gue pernah lagi nonton tim klub itu, oh ini Madura United. Oh, waktu itu lawan siapa ya itu di Madura gue nontonnya. Aku belum pernah nonton kemarin. Terus yang di Palembang yang dulu sempat jago juga tuh apa? Sriwijaya SC. Sekarang udah nggak ada tuh. Divisi 2. Ya dulu ya legendnya tuh ya PSMS, Persebaya, Persib, Persija. Ya, karena PSMS juga di bawah kan. PSM Makassar. Dulu ada bukan Persipura dulu apa ya? Ini Perseman Manokwari Wah, pasti. Adolf Kabu itu. Itu jago men. Itu menang terus. Terus kalah sama Persib 6-0 apa ya kalau nggak salah. Ini Kalau dulu kan ada perserikatan, ada waktu perserikatan mereka Galatama. Kalau nggak salah dia mau menghindari Persebaya apa gitu. Iya jadi Apa Persib kalah 6-0. si Perseman Manokwari itu jago banget men. Sampai orang-orang kayak gue nih itu mengidolakan Adolf Kabu men. Sama Jonas Sawor. Jonas Sawor karena gede larinya cepat gitu. Jadi waktu itu lawan Persib, udahlah. Isu Batiar. Perseman nih. Keke Zakaria. Ya gitu-gitulah. Itu kan ini kalau nggak salah. Terus kalah 6-0 Cip ya. 6-0 kan. 6-0 men. 6-0 supaya Persebaya nggak lolos waktu itu. Akhirnya final ketemu lagi tuh. Waktu final kalah 1-0. Perseman tetap kalah 1-0. Mau ngakal-ngakalin malah kena karma. Iya, kalau Persija tuh siapa dulu ya? Adityo Darmadi. Oh iya, Kamarudin Betai. Kamarudin Betai nomor 11. Kamarudin Tony Tanamal. Tony Tanamal tuh back tuh ya. Iya, Patar Tambunan, Asari Rangkuti. Iya. Kipernya siapa? Zahlul Fadil. Oh iya. Kalau enggak ini Endang Tirtana dulu. Itu tuh Di siapa? kepala gue tuh si kiper tuh Hermansyah ya. Hermansyah itu dulu. Pelita itu. Tahun itu Pelita ya. Sama satu lagi siapa yang gantiin dia tuh? Doni siapa tuh namanya? Latu Perisa. Iya, Doni Latu Laturisa. Perisa 85. Tapi ya itulah. Bejo juga tuh ada tuh yang Bejo. Bejo 90 udah masuk. Listianto Rarjo. Ya kita dulu saya apal dulu. Anak lama berarti. Kayak temen gue gitu, gue udah lama nggak nonton bola Indonesia. Terakhir, ini omongan tahun 2018. Terakhir tuh gue nonton tuh zamannya ada yang Hudaya. Anjir, lama banget. Tahun berapa lu nonton? Persib itu kan. Iya. Tapi Ada dulu tuh, Hudaya Keke Zakaria itu. tapi Jadi dulu tuh Guntara. Perserikatan tuh punya greget yang lebih Gengsi karena dibandingkan Galatama ya. kedaerahan dan, itu kan. Dan mainnya kan cuma sebentar, kan cuma 4 bulan. Iya. 6 bulan apa yang lama? Ada 8 besar main di Senayan. Iya. Jadi udah gitu kan udah datang tuh semua tuh. Persib, Kan Persebaya, kompetisi. SMS Medan. Turnamen. Ada klub waktu itu namanya Arseto Solo kan. Itu Galatama. Ricky Yakob ya. Itu jago tuh. Ya itu jadi maksud gue gregetnya tuh ada di Perserikatan. Cuma Galatama tapi kan sekarang digabung jadi satu ya. Gak maksud gue, dulu tuh kan kita nemu ya pemain-pemain hebat itu. Gue rasa awal-awal naturalisasi itu baru-baru aja kali ya. Zamannya Christian Gonzalez ya. Ya itu generasi pertama ya. Iya. Habis itu Sempat kan ada Diego Michels, sempat ada iya kalau menurut Lili gue sih Pali kan? gitu.
Jadi kalau ada nyari pemain, ya nggak perlu bikin sayembara di luar juga, gitu. Tapi coba dicari. Ayo, siapa yang turun Indonesia? Gitu, oke. Ada yang turun Indonesia, gitu. Sayembara. Ya mudah-mudahan aja. Itu harapan gue sih. Sehingga memang jagonya atau juaranya klub Indonesia itu nggak gara-gara naturalisasi, nggak gara-gara cuma pelatih, atau nggak gara-gara ketua umumnya yang bagus gitu. Mungkin kayak Pak Erick kan bagus ya jadi ketua umum. Halo Pak Erick. Nomor rekening. Nomor rekening. Ini jadi Menteri BUMN lagi nih kelihatannya. Ya. Lu mau nggak jadi tawarin? Ya. Boleh juga. Kalau Lu kasih nomor telepon gue deh. nggak, kalau lu mau jadi komisaris apaan? BUMN mana? Pertamina kayaknya dia pas. Masa sih? Gua rasa lu nggak bisa, mental lu disangka Ganjar. Telkomsel. Oh, Telkomsel ya. Lu mau kerap? Boleh. Apaan? Terserah sutradara lagi deh gue balikin. Kan dia ngatur. Dia ini apa? BPJS. Oh, bisnis boleh tuh, men. Mulia, men. Mulia tuh. Mulia. Gitu. Oke lah. Ya udahlah ya. Iya deh. Kayaknya kita bakalan ngimpi kalau nih. terus ngobrol nih gak bakalan kelar-kelar nih. Bisa 2 hari 2 malam. Itu udah lama terus closing dari tadi ya. Udah seru banget Iya. gitu loh. Semoga pembahasan kita hari ini juga bisa Kita nggak- menjadi referensi juga nih Kita Bung nggak Yansen. nanya dulu Apa sama dong? pemirsa. Ini mau disudahi atau tidak? Biar tambah lama. Dulu. Kita naikin dulu. Coba kita tunggu deh. Ya, makasih ya. Makasih ya. sudah Oke Bung diundang. Yansen, terima Iya, kasih luar atas biasa. kehadirannya Ya. di episode Seneng kali nggak ini. ada nggak ngomongin politik datang sini? Iya dong. Saya sumringah. Oke Mirsa, ya, jangan lupa saksikan terus One Corner di TV One News Channel. Saya Mas Alkar pamit undur diri. Salam One Corner. Salam nonton. Makasih. Thank you.